kalian. Dalam artian ada gunanya tidak kegiatan ini, ada efeknya dari kalian kegiatan ini. Yang pertama, kita ini Madura semua. Ya. Ada yang dari Filipina, ada. Ada Cindo. Belgia. Ada Cindo. Itu tuh. Kemudian yang kita orang Madura ini bukan saja. Saya di sini sudah kurang lebih 9 tahun di Malang. Di Malang saya sudah ya tidur di Malang ngapain? Di Malang itu saya sudah 9 tahun dan sudah banyak menemukan teman-teman yang ada di para Madura yang ada di Malang khususnya gitu ya. Santri atau siswa, kalau teman-teman siswa berada di sebagai orang Madura itu punya khas punya khas dan khasnya satu. Saya sebelum di Malang ini pernah mondok di Jawa Tengah, dan itu terkenalnya orang Madura satu, hafalannya cepet, nyantol. Yang kedua, punya etika yang baik, terus rajin raga, sudah itu orang Madura. Orang Madura itu seperti itu, sopan santun, asalaman, dende, kalau ada orang itu orang Madura. Terkenalnya di sana. Dan yang membanggakan itu ya karena awalnya cepat nyampe gitu juga. Teman-teman saya itu apalagi kalau di Timur Tengah, ini salah satu lokal saya itu pernah bercerita di daerah Yaman. Kalau ketemu orang Madura itu memang makannya banyak, tapi itu alim dalam artinya banyak ulama-ulama. Cucu saya Farah Kholil itu yang ada di sana, Kholil itu kan kalau di sana semua itu menceritakan seperti itu. Ismail Kholili itu orang mana ya? Kedemangan itu seperti itu. Terkenalnya situ. Di satu sisi kita itu memperkenal dengan orang yang keras. Jadi kalau ada orang yang tanya orang Madura itu bagaimana orang yang keras, tanyakan salah satu teman-teman saya orang Blitar, orang mana itu, orang Madura itu keras. Ditanya ke orang ini, enggak, orang Madura itu baik, orang Madura itu begini. Jadi sebenarnya kita itu sekarang berdasarkan apa yang kita lakukan, sifat dan sikap kita. Orang akan melihat Madura, orang akan melihat Blike, orang akan melihat SMP Negeri 1 Blike itu dari kalian. Blike ya. Saya biasanya dilihat orang Madura yang sopan. Ternyata orang Madura itu keras, karena yang dilihat Madura yang keras, punya teman Madura yang keras. Sehingga tugas kita adalah sebagai orang Madura, termasuk pelajar sekarang ini, yaitu membentuk karakter itu. Sehingga kalau kita membentuk karakter pada diri, itu sebenarnya membentuk karakter tempat di mana kita lahir. Anggapan orang Madura itu keras atau orang Madura itu sopan, itu ada di kalian. Khususnya kita sekarang ada di Jawa ini, daerah Jawa ini. Daerah Jawa. Kalau kalian lebih lama di sini, seperti saya lebih lama, sudah 9 tahun kontrak misalkan ataupun di asrama, itu yang saya lakukan adalah bagaimana orang melihat Madura dari saya itu lihat baiknya. Sehingga yang saya lakukan bukan pura-pura baik, berusaha baik. Ketika ada yang mengatakan Madura itu keras, enggak kok, saya ketemu orang Madura nggak keras. Ada teman saya namanya Syauki misalkan, dia itu nggak keras, dia itu sopan dan sebagainya. Sama dengan teman-teman kalian. Nanti kalau ada yang melanjutkan ke daerah luar Madura, yang kalian bawa itu Madura. Ketika keluar kalian itu keluar negeri, yang kalian bawa adalah Indonesia. Saya orang Pamekasan, saya melihat orang Bangkalan seperti kalian. Saya melihat orang Bangkalan itu sopan ataupun keras ke kalian. Oh, Bangkalan itu keras, karena saya punya teman kayak Fahmi, keras misalkan. Setelah itu saya punya teman lagi, misalkan si Fulan,
kata teman saya satunya, udah kok orang Bangkalan itu nggak keras lembut. Saya buktinya punya teman fulan orang Bangkalan lembut. Itu bergantung apa? Bergantung kita. Paham? Maka sebenarnya kalau kita berkarakter yang harum itu bukan hanya kita, tapi apapun yang melekat pada kita. Orang tua kita harum, sekolah kita harum, daerah tempat tinggal tempat lahir dan tempat tinggal kita harum. Semakin ke atas yang kita bawa itu semakin luas. Kalau orang Belega ketemu sama orang sampingnya Belega, Tanah Merah ya, misalkan Tanah Merah itu gadis misalkan, itu akan orang Galis, orang Belega dan lain sebagainya. Yang di bawah adalah orang Beleganya. Tapi ketika sudah kalian itu keluar Madura, yang bawah Maduranya. Ketika kalian itu keluar Jawa Timur, yang kalian bawa itu Jawa Timurnya. Misalkan kuliah nanti ke Jakarta, orang Jakarta akan melihat orang Jawa Timur ke kalian. Kalian kuliah ke luar negeri, orang melihat Indonesia itu dari kalian. Orang Indonesia itu ramah-ramah. Kenapa? Karena saya punya teman orang Indonesia ramah. Kan setelah enggak keras orang Indonesia itu. Karena tepakan andikan saya keras. Sehingga kalian itu punya tugas untuk membentuk karakter diri agar yang melekat pada kalian, orang tua kalian harum, sekolah kalian harum, daerah tempat lahir kalian harum. Paham? Ya. Selanjutnya, Tina. Oh, tak kirain Tina. Oke, ini adalah contoh, bukan contoh karakter. Ini lebih luas lagi, contoh sifat. Ada orang yang jujur, bertanggung jawab, mandiri, terbuka, bersahabat, penyayang, peka, berkemauan keras, tegas, produktif, tekun, disiplin, rela berkorban, tenang, kalem, humoris, dan bisa diandalkan. Ini yang positif. Yang sisi ini positif. Ini yang negatif. Tugas kalian sekarang adalah sebagaimana disampaikan oleh Kak Fahmi di awal. Kalian ini termasuk di sifat yang mana? Positif. Pasti setiap orang itu punya sisi positif dan negatif. Saya tidak akan menyuruh kalian untuk menulis, tapi saya ingin kalian itu adalah merenung, mikir sejenak, kekurangan sifat saya ini apa yang tidak disukai. Yang tidak disukai orang-orang ini kira-kira sifat saya ada. Terus yang disukai ada. Setiap orang punya. Setiap anggota ini nanti punya. Tugas ketua itu harus mengetahui sifat-sifat baik dan buruknya. Sehingga kalau misalkan mau siapa namanya? Namanya Jama. Jama. Sehingga kalau ibu ketua OSIS beda perlakuannya nanti ke Mbak Zafa sama Mbak yang sebelahnya. Karena beda sifatnya. Oh kalau ini egois misalkan, sehingga kalau ada masalah ini cara menyelesaikannya harus seperti ini. Setiap orang beda-beda. Maka tugas ketua itu berat sekali. Karena tanggung jawabnya selain dunia akhirat ini ya, tanggung jawabnya Mbak siapa namanya? Mbak Iim itu ke sekolah, tanggung jawab kalian, tanggung jawab ke siswa yang 500 itu. Kata kepala sekolah atau kata guru-guru yang lain dia marah ketua OSIS. Padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Dan warga pengungsi lain, tak becus nanti ketua bisa. Padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Dan siswa yang 500, oh andi OSIS pada andi OSIS. Jadi yang jelek itu, yang jelek bukan ketua, tapi angkatan. Kalian ini adalah keluarga angkatan. Biasanya akan dibandingkan, percaya atau tidak, akan dibandingkan dengan OSIS-OSIS sebelum atau sebelum-sebelumnya lagi. Akan dibandingkan. Akan dibandingkan. Tidak hanya di OSIS, saya pun ketika organisasi seperti ini dibandingkan terus. Gak kayak ingat lampu, sudah. Yang penting kalian pupuk kekeluargaannya itu, jalan bareng-bareng, ada masalah dimusyawarahkan bareng-bareng, bagaimana layaknya keluarga, berdepan, pada ibu, pada anak-anak itu sudah komunikasikan. Karena resikonya adalah angkatan kalian. Jangan sampai dicap sebagai angkatan posisi yang terburuk sepanjang sejarah adanya posisi misalkan. Tapi saya yakin setiap orang yang datang ke sini punya impian, punya potensi, punya kelebihan, itu difokuskan. Yang penting ajrul amr. Sebagaimana sepak bola, ada yang menjadi kiper, back, gelandang di tengah, mengatur serangan, sayap, striker. Jangan sampai ada yang
melenceng dari tugas-tugasnya, itu diorganisasikan tadi. Paham? Ya, paham. Nanti dari sini tugas kalian adalah melihat kekurangan PR itu. Saya tidak mau menagih karena saya tidak akan ikut kalian ke sana. Tapi nanti Bu Ketua silahkan suruh orang-orang ini menulis ketika sudah di sekolah, menulis kekurangannya dan kelebihannya, sehingga kamu tahu orang ini ternyata seperti ini, orang ini ternyata seperti ini. Paham? Ketuanya juga harus nulis sehingga kalau bisa itu pampang itu. Muhammad itu kelebihannya ini, kekurangannya ini, terus kekurangannya ini, kelebihannya ini, sehingga tahu. Oh, gampang tersinggung, oh sudah ditahu. Oh itu gampang tersinggung, jadi mohon aku aja jelas saraf karena gampang tersinggung. Itu harus tahu kita, mengetahui diri sendiri dan otomatis mengetahui orang lain. Selanjutnya, kenapa harus berkarakter? Sebagaimana tadi, yang satu menandakan kedewasaan. Teman-teman masih SMP, tapi setelah saya melihat teman-teman di area sini, itu tingkat kedewasaannya itu sudah naik. Dalam artian, teman-teman bukan anak kecil gitu loh, walaupun SMP. Ini kan ada yang baru lulus SD kan ya, tapi saya lihat memang AKJ biasa, anak-anak AKJ main handphone biasa. Tapi melihat dari itu semua, dari tadi sore sampai sekarang, kalian itu sebenarnya sudah punya nilai plus, dan memang saya yakin ini benar-benar orang-orang pilihan kalau kata Bapak yang Pak siapa tadi? Ya, cuma orang-orang pilihan. Karena kalian sudah menunjukkan, walaupun belum matang, karena memang masih zaman masa peralihan, tapi gak apa-apa, dipupuk terus. Yang kedua, sebagai pembeda dengan orang lain, berkarakter itu bernilai, bintang dengan orang lain. Saya sering menyampaikan, kalau ingin bernilai masyarakat, tahunan dan evolusi atau di organisasi, ada 3 hal yang harus kalian ingat. Yang pertama, berbudi pekerti yang baik. Ini pokok, ini sudah. Mau orang itu ketua, mau orang itu anggota, mau lulusan negeri atau pesantren, bahkan lulusan pesantren itu bisa jadi lebih parah biasanya itu ya. Itu tidak menjamin. Adalah berakhlak, beretika. Tapi saya yakin orang-orang yang kesini ini, tadi saya kan SMP negeri, tidak ada santri-santrinya itu. Karena saya lagi di lingkungan pesantren. Ini kan tidak ada, saya pernah jadi santri, kalaupun ada paling langgaran. Tapi saya lihat akhlaknya itu selevel santri atau bahkan lebih dari santri gitu. Itu dipertahankan. Itu berkarakter. Oh, beda dengan orang lain negeri. Itu yang saya lagi ceritakan sama teman-teman itu, bertiga itu, gosip itu di sini. Bagus ternyata. Bertiga. 1, 2, 3. 1, 2. Kan nunjuknya di sana. Ya, oke, berdua, 3. Terus selanjutnya. Gak mau kalah saya gimana dong. Terus biar berbeda dengan yang lain. Yang pertama berakhlak, yang kedua punya ide di masyarakat itu. Biar tampak, orang itu tampak punya ide, gagasan. Punya ide itu sering kreatif gitu maksudnya. Yang ketiga, nah kuning, saya punya cacat dulu. Jadi nanti sampai sini proses itu akan kelihatan hasil dari LDKS ini, dan perjalanannya adalah ketika kalian mampu menyusun program dan kalian mampu melakukannya dengan baik. Ingat, dalam perjalanan nanti akan banyak rintangan, dan yang paling penting adalah kontrol. Percuma, ini mungkin lupa tadi, percuma banyak program sampai ajaran gol seminggu terlari. Mending hanya beberapa saja dalam setiap seksi, baru setelah itu jalan itu sampai selesai konsisten, sampai akhir tahun konsisten, itu lebih bagus dibandingkan banyak program tapi seminggu ada, 2 minggu tak jalan, kontrolnya kurang. Kita itu sering andido, aku beri, akhirnya mulai seminggu besok. Sering itu di organisasi manapun banyak itu, tidak hanya di OSIS. Itu tugas kalian semua nanti, fokus. Selanjutnya, kebutuhan karir, berkarakter itu banyak orang yang sinyal. Bahkan kalau lowongan-lowongan pekerjaan gitu ya, pasti dalam persyaratan itu jujur, beretika, berpenampilan menarik, itu masih di bawah. Jujur, bertanggung jawab,
beretika, pasti ada itu. Bahkan ada perusahaan yang walaupun orangnya pintar sebintar apapun, sepengalaman apapun, karena tidak beretika, tidak berkarakter baik, keluarkan. Nanti itu kalau kalian ke ranah ini beda dengan masyarakat. Masyarakat pasti butuh kalau berkarakter, karena yang masyarakat melihat kalian itu OSIS, kalian itu SMP negeri, ya dari kalian ini sebagaimana tadi harus kalian tanamkan itu. Selanjutnya next, cara membentuk karakter. Bagaimana cara membentuk karakter? Ini terakhir. Bagaimana cara membentuk karakter? Yang pertama, menumbuhkan kesadaran. Ini yang sulit. Kita tahu kalau itu salah, tapi lakuin. Kalian itu role model. Dari 500, kalian ke 32 ini akan lebih sering dilihat oleh guru, oleh siswa yang lain, bahkan oleh masyarakat. Siswa biasa melanggar, biasa, karena biasa siswa. OSIS dosanya 2 kali lipat. Dosanya 2 kali lipat. Dalam artian apa? Bobotnya itu berat. Misalkan Kak Fahmi, misalkan salah satu siswa sana melanggar 4 pagar, misalkan dihukum dan korek, dan guru-guru yang lain itu atau kan siswa-siswa yang lain. Biasa, bukan biasa dalam artian yang bangga dibenarkan, tapi ya bisa normal lah, yang anak-anak. Tapi masalah kalau itu OSIS, itu tetap mengatakan mereka, OSIS, yang melanggar OSIS itu akan dibicarakan guru, akan dibicarakan siswa, dan tidak akan berdemantina. Kalau nanti ada kalian yang ini bagian ngujar-ngujar siswa, maka sebelum kalian ngujar, lakukan. Tahu ke timur, bukan ke timur, tak ke tahu, tak mandi. Muncul ke ngomong ke berak, bukan ke berak ada, buru mati. Harus seperti itu. Paham? Ya. Selanjutnya adalah mempertahankan sifat-sifat baik. Cara bentuknya, sifat yang sudah ada dalam diri kalian. Setelah nanti malam kalau masih capek, nanti sampai rumah agak lega, terus tulis sifat positif saya ini, saya penyayang, saya rajin menabung, saya dermawan, dan lain sebagainya. Itu ditulis dan itu dipertahankan. Selanjutnya, mencari lingkungan atau partner yang baik. Ini yang paling penting dalam membentuk karakter. Boleh berteman dengan siapapun, berteman dengan orang yang pintar, berteman orang yang sering melanggar, pencuri, pencopet, pembegal, boleh berteman dengan itu. Tapi ingat, kalau untuk urusan bestie, sahabat terbaik, maka kalian harus benar-benar memilih bagaimana bestie saya ini bisa mengajak saya terhadap prestasi yang lebih bagus. Baik itu ibadahnya, mungkin prestasi di sekolah, di organisasinya, di apanya, itu harus memilih, karena itu pengaruh banget. Kanca bebas, sampai musuh kanca kaki, buat malai, lain kanca kaki, masih fokus coba kanca kaki, tapi mengurusan teman dekat harus milih, karena itu yang pembentukan karakter. Muka kuat, bener orang biasa tak kuat, orangnya baik, tapi karena terpengaruh pergaulan tak kuat. Ada orang yang memang orangnya kurang disiplin misalkan, tapi karena berteman dengan orang yang disiplin, akhirnya ikut disiplin pada akhirnya. Itu bentuknya seperti itu. Kayak moncang yang betul itu mon apolong orang seacual minyak minor koma. Pada akhirnya itu, ya mon acual orang seacual seugo dia minum. Yang selanjutnya, membiasakan bersikap baik. Biasakan sekecil apapun bersikap baik, sekecil apapun bersikap baik, dan tidak usah peduli omongan orang. Sidang masyarakat itu Rematullah selalu diciakan seperti itu, selalu mecia seperti itu. Kenapa kita tidak tumbuh biasanya? Karena sering mecia. Biasanya ada program, biasanya ya kalau di asrama kita dulu itu ada program hari Rabu, kata Ustaz tadi itu wajib bahasa Inggris. Sudah ada yang mencoba bahasa Inggris, tapi komentar tuh mereka ya umaran kecil yang mencoba bahasa Inggris tak usah patah itu, jangan seperti itu. Membiasakan bersikap baik sekecil apapun, support komitmen dan konsisten. Buat perjanjian dengan diri, saya akan selalu bersikap baik, mempertahankan sifat-sifat baik,
dan akan terus berpartner dengan orang-orang yang baik. Ini keluarga besar. Aib yang ada di sini jangan sampai keluar. Kalau ada masalah dalam OSIS, jangan sampai orang di luar OSIS selain yang berwajib, misalkan pembina OSIS atau siapa, itu tahu. Karena itu aib. Ada keluarga, itu aib. Saling menutup kesalahan. Kalian itu saling menutup kesalahan. Yang terakhir, introspeksi diri. Setiap akhir bulan, akhir minggu, itu introspeksi dari OSIS ini, apa yang sudah kita lakukan, terus apa yang akan kita lakukan, itu introspeksi, bahkan cek teman dan lain sebagainya. Gak apa-apa flor-floran. Biasanya kalau yang cewek itu biasanya memendam. Saya nggak paham kalau ini. Cewek itu sifatnya memendam. Yang laki malah tak senang, loncat ya ada. Jadi biasanya seperti itu. Yang gini itu mendem. Bahaya itu kalau yang mendem gitu aja. Tak senang dan dia itu jangan sampai seperti itu. Kasihan ketuanya, kasihan ketuanya, kasihan ketuanya. Ketua itu nanti yang akan mengkoordinir kalian semua. Ketua harus mensupport anggota, memberikan contoh yang baik. Kalian sebagai anggota mensupport ketua dan juga memberikan contoh yang baik kepada orang-orang di luar OSIS. Menunjukkan kepada mereka bahwa kalian itu benar-benar OSIS gitu loh. Jadi kalian dibawa ke Batu, dibuka LDKS, dipilih oleh guru itu tidak salah pilih. Saya benar-benar orang yang dipilih dan terpilih. Harus. Sesampainya di sini, pulang harus ada perubahan. Yang pertama, disiplin harus lebih. Teman-teman pernah nonton film Karate Kid? Jackie Chan? Tidak pernah? Jackie Chan, bukan Jackie Chan, Karate Kid yang kecil itu loh. Oh Bali, bukan. Dia itu ceritanya adalah ingin belajar kungfu, ingin belajar kungfu ke Jackie Chan. Sama Jackie Chan, pelajarannya itu tidak pernah diajari kungfu, hanya diajari disiplin. Setelah pulang, nyabuk tas, nyabuk jaket, nyabuk tas, nyabuk jaket, nyabuk tas, nyabuk jaket, terus sampai pusing, sampai bingung. Sebenarnya saya mau diajari kungfu apa diajari seperti ini? Karena setiap Jackie Chan berlatih, orang aneh itu datang, anak itu selalu disuruh dengan latihan. Coba tas sebesar, tas seperti ini, jaket seperti ini, terus seperti ini. Terus seperti itu. Tidak dilatih kungfu. Tapi apa dampaknya? Ternyata setelah pulang ke rumah, orang tuanya mendapatkan hal yang luar biasa. Anak ini yang biasanya nyabut tas, nyabut kalampis setelah pulang sekolah itu sembarangan, mulai teratur. Mulai teratur. Ternyata anak itu bisa dibentuk sama. Setelah pulang dari sini, agar ada gunanya LDKS itu, kalian dibawa ke tempat yang lumayan tinggi ya. Dengan kalian kan sudah mengeluarkan banyak tenaga, pikiran, waktu, mungkin uang juga dan lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai sia-sia. Harus ada gambaran bahwasanya oh hasil LDKS apa dari anak-anak OSIS apa disiplin, bertanggung jawab, jujur, jangan takut salah, jangan takut salah. Saya senang kalau kalian sering bertanya dan lain sebagainya, senang. Jangan takut salah. Sekolah tempatnya orang salah. Bukan orang salah melanggar, salah tak tahu, itu tempatnya. Kenapa? Karena dengan demikian sekolah itu benar-benar bengkel. Sekolah itu bengkel. Bodi sepenyahat kita akhlak, bodi sepenyahat kita bukti, bodi sepenyahat kita macam-macam. Itu bengkel. Sekolah itu bengkel. Dari ini sekalian semua itu sedang diservis sebenarnya oleh guru-guru. Maka jangan sungkan bertanya, Pak kenapa seperti ini? Pak kenapa seperti ini? Jangan takut salah. Tanya. Bangun mental yang baik. Kalau salah katakan salah. Kalau salah, saya salah, saya bertanggung jawab. Saya akan melakukan hukuman. Tidak akan disuruh hukuman OSIS itu tidak akan berat. Tak iso dan sekarang saya yakin itu paling disuruh ini disuruh itu. Siap? Siap. Jujur, bertanggung jawab, mandiri. Tanamkan. Jujur, bertanggung jawab, mandiri. Mandiri. Ada lagi? Tidak ada. Ini materi terakhir. Kalau ada pertanyaan silahkan. Setelah ini ada game satu sebelum penampilan. Ada pertanyaan? Siap. Tidak ada. Oke. Nanti kalau ada tinggal sharing saja. Oke. Apa ini? Bentar. Apa? Apa? Sedang nggak? Enggak. Apa?
Kenapa? Kok ngatur? Loh, saya nanya. Iya, nanti Ini motor dan truk. kontrolkan baik. Ini teman-teman, bentar ya. Lebih ya. Teman-teman, salah satu dari sikap yang saya tunggu-tunggu dari tadi adalah menata sandal. Belum saya temukan. Nanti kemanapun ada baik itu di kamar, itu akan menjadi nilai plus. Sama besok ketika mau pulang pasti bersih-bersih pasti. Walaupun ini ada petugasnya sebenarnya, tapi kita tunjukkan bahwa orang Madura itu luar biasa. Kenapa? Ketika kemarin saya ketemu yang dari SMP Beliga, itu ketika pulang semuanya rapi lagi. Tempat tidur dirapikan, sampah-sampah dibuang pada tempatnya, sandal-sandal, kursi-kursi dirapikan semua. Walaupun tidak disuruh guru, kita kesadaran sendiri. Kalau kita bisa melakukan itu, LDKS kita sukses. Siap. Nah, besok kita lakukan itu. Silakan Kak Fahmi, ada tambahan. Oke, duduk siap, gerak. Duduk siap. Sekarang angkat tangan kalian dua-duanya. Angkat yang tinggi. Belakang silakan angkat yang tinggi. Ya, silakan taruh di pundak teman kalian depannya. Ya udah, gak usah. Pegang tangan dulu. Oke, silakan. Semuanya harus pegang pundak temannya, kecuali yang depan. Oke, silakan dipijit. Teman depannya dipijit. Ayo dipijit. Dipukul. Ditusuk. Ini bagaimana silakan digaruk. Garuk. Oke, silakan balik kanan gerak. Oke, siap semuanya. Dipijit. Dipijit itu hanya dipukul. Ditusuk. Tadi silakan digaruk. Oke. Saya berhenti. Balik kanan gerak. Di rumah. Balik kanan gerak. Oh, baik. Baik. Terima kasih. Selanjutnya adalah kita ada satu permainan detektif. Satu permainan untuk mengasah otak kita dan memecahkan masalah. Satu kelompok itu kekompakannya dan kejeliannya dalam memecahkan masalah. Ini akan dikelompokkan per kelompok. Sekarang silahkan kumpul per kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 1, kelompok 2, 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 6. Belikan di tengah, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sana.
Baik Bu. Silakan kelompok satu ke arah sana, menikah biar tunjukkan kekompakan kalian. Nih geser di sini, geser di sini. Kelompok satu silakan serpong. Geser ke kelompok. Geser di sini, geser. Mantul geser lagi mantul. Mantul silakan geser lagi. Besok selanjutnya kebersihan, kedisiplinannya sebagai wujud dari suksesnya LDKS. Sandalnya, kalau dibangunin subuh, sholatnya, mandinya dan lain sebagainya. Oke, sekarang gamesnya adalah detektif. Kita bertindak sebagai detektif. Apa itu maksudnya? Oh, begitu. Baik. Kita kakak-kakak sudah menaruh tiga, benar ya, sampaikan ini. Kita sudah menaruh 3 bola di tempat tersembunyi. Tugas kalian mencari itu dengan memecahkan clue yang sudah kita buat. Perwakilan dari setiap kelompok 3 orang saja. Jadi sekarang silahkan tunjuk perwakilannya 3 orang. Namun untuk memecahkan masalahnya semuanya, yang tugas nyari cuma 3 orang. Ya, nah, oke. Kalau kelompok itu namanya kelompok 3 siapa yang bagian dari? 3 orang. 1, 2, 3. Kelompok 2 ini, mantul. Kelompok 2 siapa? Siapa? 1, 2, 3. Oke. Kelompok 1 ya? Kelompok 1 kita siap. Oke. Ya. Silakan yang sudah ditunjuk berdiri di tempat. Diperhatikan semuanya. Batas bola yang sudah kita sebar itu di dalam ruangan ini, tidak sampai keluar. Dalam ruangan tidak sampai keluar pintu dan tidak sampai masuk ke kamar. Di area dalam ruangan. Terus bola yang akan kalian cari nanti akan diundi oleh Kak Mami. Kalian dapat warna apa? Kalau misalkan nanti kalian dapat, saya dapat dari kelompok ini mendapatkan warna hitam misalkan. Pas proses pencarian, saya ketemu dengan warna merah, bukan punya kalian. Maka kalau kalian kasih tahu, berarti kalian kalah dan mempersilahkan kelompok lain untuk menang. Berarti diem aja kayak itu. Paham nggak? Oke. Ini akan dikasih waktu berapa menit kalau 2 menit. Berapa? 2 menit? Ya. 3 menit. 10. Selesai. Sampai lagu berakhir. Nanti ada lagu berakhir, nanti cukup pencariannya ya. Silakan Kak Fahmi. Itu dia catat ya. Sebelum itu untuk bagi yang duduk, teman-teman yang duduk, kalian akan dikasih ini. Nanti akan dapat clue dari sini. Kalian yang bertugas untuk kasih tahu teman-teman yang nyari. Oke. Paham ya? Paham ya? Kode. Ngasih tahu di tempat, bukan yang berdiri terus nyamperin kayak nyari. Ya? Oke, saya minta perwakilan. Meskipun satu kelompok mau, kalau semuanya sampai harus nunggu. Yang nomor 1, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 1 yang kelompok 2.
Itu pernah Kelompok dua yang duduk. Kelompok dua yang duduk. Yang sini. Oke, Pak. Auto baik. Ini pertama silakan. Jangan langsung dibuka. Biasa dulu. Jangan langsung dibuka. Oke, langsung kembali ke tempatnya masing-masing. Yang duduk kan yang duduk. Yang lain duduk. Gerakan gitu. Di dalam hitungan Jalannya aja ada jalannya. dalam hitungan ketiga, silakan yang duduk masih tahu kru tempat bola yang harus kalian cari. Silakan dibuka. 1, 2, 3. Silakan dikasih tahu krunya. Bolanya silakan dicari. Tunggu tahan. Kalian kok udah nyari krunya mana? Sudah. Mana ada krunya? Itu. Itu nama. Itu nama doang, kru tempatnya belum. Oh, Coba kita lihat di sana. Punya terong tuh keluarnya. Bukan kru tempat. Bukan terong keluarnya. Oh, berarti bolanya warna. Tahu warna apa? Warna apa? Punya di sini. Nih, perhatikan dulu tempatnya. Ayo silakan lihat kru. Setelah kru udah ada di situ, Silakan. baru langsung mulai berangkat dari. Oke. 1, 2, 3. Tuh, terong. Yang duduk silakan kasih tahu sebelah mana. Ayo. Sebelah mana? Lagi. Yang belum berhasil menemukan silakan tetap cari meskipun di kelompok lain sudah menemukan. Gak sampai keluar. Langsung cari. Kelompok apa itu? Biar silakan duduk. Silakan duduk. Duduk Kalian butuh mikir di sebelah mana itu? Teman-teman yang
Bagaimana kelompok dua memecahkan tadi itu gimana? Gimana tuh caranya? Awalnya Awalnya bisa luruskan aja. di bawah. Bentar, lihat jamnya dari mana? Dari situ. Itu penanda jam, Penanda penunjuk waktu. Oke. Kirain tadi gitu. Lah itu di dapur. Gampang. Jika gampang, kelompok yang belum menemukan bola minta tolong ke kelompok 2 untuk Lanjutkan. membantu kelompoknya, minta tolongnya secara profesional. Jadi tunjuk satu orang, minta bantuan dari kelompok sini, dari kelompok sini minta satu orang, dari kelompok ini minta satu orang untuk minta tolong bantu cari. Oke. Yang kelompok sini minta siapa di sini? Vino. Kelompok sana? Rafa. Minta siapa dari sini? Rafa. Buat bantu kalian. Ayo Vino sama Rafa. Vino di sini, Rafa di sana. Tentunya. Ini Darah itu bersembunyi di tempat yang diabaikan. Berarti tempatnya itu tidak terlalu dihiraukan. Terus nyari tapi tempatnya diabaikan, tapi itu penting. Rafa dia. Ayo sini dulu. Terus ini berteman dengan barang-barang. Jadi ini bersama dengan barang-barang. Dulunya kalian harus mencari tempat penumpukan barang-barang di mana yang bertumpuk. Apa di situ, apa di sini. Ya kan di sini. Terus daun. Lanjutkan. Oke, tunjuk. Kan itu dekat cahaya. Di sini sangat gelap untuk yang daun. Daun ini siapa? Ini. Di sini sangat gelap. Berarti tempatnya di petang. Cari tempat yang terang. Jika di sini masih terang, berarti bukan tempatnya. Cari yang gelap. Habis itu padahal dekat cahaya. Dekat cahaya bisa dekat lampu, bisa dekat sesuatu yang bersinar. Terus sangat sesak ini berarti tempatnya sangat sempit. Boleh bantu. Mana? Padahal aku sendirian berarti bolanya itu ke TV di tempat itu menyendiri. Dan itu tempat sempit, gelap, dekat cahaya. Udah cukup. Kelompok 2 silakan bisa bantu kelompok manapun yang ingin dibantu.
remaja. Remaja. Dan dia sendirian. Kita selesaikan bersama. Tetapi ini kita selesaikan bersama. Gimana buatnya? Saya juga tidak tahu. Habis itu duduk. Dalam saudara ada yang minta bantuan saya? Duduknya sekarang berkelompok, soalnya selanjutnya langsung lanjut ke penampilan. Jadi berkelompok duduknya. Bolanya mana? Gini kita yang jalan dulu ya. Iya. Yang jalan dulu. Rumah penampilan Aku bersembunyi di tempat yang diabaikan. Padahal tempatku penting untuk lingkungan. Menurut kalian apa itu? Tempat sampah. Oke. Aku di sini berteman dengan barang yang tidak diinginkan. Apa Di itu? sini tempat sampah ada berapa? Oh, 3. Oke. Coba cek lagi Kak. 1, 2. Dua mana dua? Satunya mana? 3 kamar mandi. Sampai kemarin Ini ada 2. Oh, enggak, situ. ada 2 tempat. Silakan dicek di tempat sampah. Cek di tempat sampah. Kita aja yang cek. Bukannya lebih banyak orang yang ngecek di tempat sampah. Perlu dicek yang teliti. Diterisi lagi di tempat sampah. Nemu nggak ulangnya? Satu, kamu. Kebutuhan pasti penting. Untuk mendapatkan sesuatu yang berharga harus berbau-bauan. Oke, yang selanjutnya yang daun ya. Di sini sangatlah gelap, padahal lampu dekat dengan cahaya. Menurut kalian gimana? Dispenser. Kulkas. Gak ada tempat gelap di kulkas. Dispenser berarti. Dispenser. Di bawah meja.
Di bawah meja bisa. Di bawah meja bisa. Di mana? Dalam selorokan bisa. Tapi nggak ada tadi ya. Tulis. Emosi. Salah satu. Kepribadian karakter yang buruk adalah humor dan emosi. Kalian sadar? Jika ditaruh di dalam tas ini itu bisa gelap enggak? Enggak ada. Ini dijelaskan. Bukan. Emosi ini contoh yang gak baik. Saya tidak berorganisasi. Bukan kedua. Di sini sangat susah. Berarti dia ada di tempat yang sempit. Sempit. Berarti nyari wadah yang sempit. Tadi ada yang menyentuh wadah itu. Sama ada saya sentuh tadi ya. Terus jangan sendiri. Padahal aku sendirian. Jadi di situ loh. Jadi di tempat itu tuh cuma ada bola itu, gak ditaruh apa-apa lagi. Tadi siapa ya yang megang? Dia lupa loh. Iya. Megang. Coba. Ada yang merasa melihat di bagian meja sini? Bukan apa-apa. Berarti Itu materi. pakai awas. Itu bagus bukan kakinya mau. Ini tas umum, tidak ada yang punya. Tasnya sekarang sendiri kalian OSIS, jadi tidak ada tidak sopannya. Mau lagi? Tidak game besok ada di mana? Coba emosi Tadi udah sekalian. dengarkan dulu. Ini tadi kalau udah sekalian di kamar. Oh, iya jangan makanya. Tidak ada alasan malu untuk seorang organisator. Jangan malu, jangan takut kotor, jangan takut kotor. Oke, sekarang apa hikmah yang dari game ini? Kita betul dulu kita semua. Kalian saat tidur, kita akan area pencahayaan diperluas ke area batu. Itu dan banggaan. Ya, boleh. Masa ayah mau dimaklum jadi Bola merah sekarang kalian cari. Klunya dia berada di mana-mana. Sudah tepuk tangan untuk kita semua. Penampilan. Iya, persiapkan penampilannya. Sekarang jam 20.52 berarti Jadi saja. tampil ya. Tampilkan lagi. Sabar. Ada punya penampilan? Aku Lo lagi
Masih semangat. Ya. Sana. Lanjut itu kita. Ini aku. Mau naruh habis ini kita. Mau tak? Masuk kamar nggak balik tidur kalau jadi. Ayo. Saya mau berdiri matanya tutup. Jangan bisa gini banyak. Baik, sekarang yang sudah punya penampilan, ayo kita tonton penampilannya. Yang tidak ada sekarang. Nanti akan ada penampilan sendiri yang kita tentukan. Ya, nggak apa-apa. Soalnya akan ada kategori terbaik-terbaiknya nanti. Peserta terbaik ada. Jadi usahakan sebaik mungkin juga penampilan. Ada. Ada. Itu bis. Bis itu. Duh, Bis. sudah jelas. Kelompok satu ya. Tiga. Kelompok Tiga itu punya penampilan. Penampilan. butuh persiapan lebih. Ya, kalau ada. Besok Besok besok. Sekarang yang tidak punya Besok jam 8 harus saya duduk di sana menyaksikan. Boleh HP. Jangan lihat HP. Jangan. Untuk setengah lingkaran. Udah. Aduh, mundur. Ayo kelompok itu. Apa berbaris? Ya, ayo. Saya nggak usah. Kelompok satu jangan ada di sini, kelompok satu di sini. Kelompok dua di sini, panggungnya di sini, panggungnya di sini. Gendinya. Ayo berbaris, berbaris. Kalau pemimpin kebagian SMBN Deliga, ayo sosis. Ayo, duduk. Berarti kelompok dua itu. Duduk. Kelompok tiga, kelompok tiga, sudah. Oke, duduk sini. Kelompok berapa? Tiga. Oh iya, sana. Kelompok tiga di sana. Kelompok satu kan tidak punya penampilan. Kelompok dua tidak punya penampilan. Tugasnya hanya menonton, bukan dan menghargai dan mengapresiasi, mensupport. Ayo. Ini dia kan tidak. Oh. Pokoknya ada. Untuk mikrofon. Ayo, yang lain duduk. Salah satu ciri-ciri pemimpin adalah menghargai orang. Ayo, secapek apapun yang mau rekam. Saya selalu suka. Ya silakan. Ladies and gentlemen, please welcome. Siren performance. Let's begin. Now. Welcome back. Siren si paling keren performance. Let's start. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Harus pakai mulai berdiri. Sudah. Ya, jadinya besok. Karena sekarang sudah malam. Nah, ayo pergi lagi. Siapa-siapa yang badannya punya kan bola. Ayo yang putri sini, yang putra di sana seperti tadi. Saya kak. Tadi yang putra di sini. Bersenda gurau, bercanda tawa, tanpa mikirkan orang tua. Sekarang mumpung ada waktu, mumpung punya sempat, mari kita refleksi sejenak. Mari kita renungkan sejenak. Mari kita bayangkan sejenak sosok ibu yang ada di rumah, sosok ibu yang ada di sana. Kita hadirkan di depan kita. Sekarang Anda melihat ibu Anda berada di depan Anda. Beliau sedang menatap dan tersenyum, seolah Anda adalah anak satu-satunya yang paling berharga. Sekarang Anda melihat sosok ibu yang setiap hari Anda marahi dan hati itu berada di depan. Anda melihat wajahnya yang semakin tua karena memikirkan kebutuhan kita hingga masa depan. Sekarang Anda melihat wajahnya yang semakin menua karena memikirkan anaknya yang tak pernah nurut dengannya. Sekarang Anda melihat kerut wajahnya yang semakin keriput karena memikirkan anaknya yang sering minta dan maksa untuk dikabulkan. Kemudian ibumu tersenyum, memberikan senyuman yang sangat indah. Lalu ibumu mengecup keningmu saat kau sakit, saat kau pamit. Kemudian ibumu mengusap kepalamu, sebagaimana dia menghiburmu saat kau merengek minta sesuatu. Kemudian ibumu memelukmu dan engkau merasakan energi cinta dan keikhlasan yang mengalir pada dirimu malam ini. Kemudian ibumu membisikkan di telingamu, "Wahai anak, kalau ibu sering melarangmu ini dan itu, maafkan. Kalau ibu sering maksa berangkat ngaji tiap sore, maafkan. Kalau ibu sering marah saat kau main seharian, maafkan ibu ya nak. Kalau ibu senantiasa menyuruhmu berbakti ke ibu dan ayahmu, sebetulnya ibu tak minta apa-apa nak. Ibu cuma minta didoakan ibu sebentar saja sebelum sholat. Nah, ibu tidak tahu apa
Kita berbakti kita kepada orang tua. Semoga orang tua yang ada di rumah dan ada di alam sana bahagia dan husnul khotimah dan bisa bersamanya kelak di surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Amin. Di dunia wal akhirah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustaz Sauki. Dan selanjutnya silahkan setelah ini kita istirahat. Setelah ini istirahat. Kalau ada yang mau mandi, ada yang mau makan, silahkan kita bertemu besok. Ya, ketika apa yang kita lakukan ini pembelajaran, nasihat bahwasanya selama orang tua kita masih ada, saya yakin apapun yang mereka rasakan tidak akan pernah mereka keluhkan kepada kita, tidak akan pernah mereka mematul, tidak akan pernah mereka merasakan bahwa berbagi kesedihan. Kadang mereka itu benar-benar sakit ataupun nyari tangan. Biasanya itu kalau almarhum ayah saya dulu seperti itu. Saya mau berangkat ke pondok, tiba-tiba beliau tidak ada di tempat, dalam artian pergi, mungkin nyari tangan, nyari apa, dia baru datang setelah itu dapat uang. Saya nggak tahu uang itu dari mana, dan sampai sekarang saya tidak bisa membalas karena saya belum sukses dan beliau sudah pergi meninggalkan. Dan yang orang tuanya masih ada itu waliullah, tidak usah ziarah wali. Kalian berbakti kepada kedua orang tua itu mustajabnya lebih daripada wali-wali Allah yang ada di sunan-sunan itu. Yang kedua kepada guru-guru itu juga wali Allah yang sudah mendidik. Sampai sekarang beliau masih menemani kita, ada di luar, meninggalkan keluarganya. Mungkin ada keluarganya yang sakit, ada keluarganya yang di acara, tapi ditinggalkan demi menemani kita di sini. Nanti semoga ini jadi refleksi, setelah pulang jadilah pribadi yang lebih baik. Bahagiakan orang tua sekecil apapun. Orang tua itu tak minta kita kaya, pinter tidak, yang penting berbakti. Senang pesenang atina, yang tawana, guru-gurunya insya Allah di selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Setelah ini istirahat, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan. Salim, 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 salim. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.